ini tuh artinya kosong. Jadi kita bagaimana mengosongkan jiwa kita, pikiran kita itu tentang perkara dunia. Makanya di sini belajarlah kita mati. Mati itu bukan dalam arti mati bunuh diri. Meditasi itu baik, cuman ada tata cara yang lebih baik. Jadi bukan dalam arti yang lain itu nggak baik, enggak. Ada yang lebih baik. Bagaimana agar kita meditasi itu enak, hening. Kalau bahasa Jawanya suung. Nah, itu kita mencoba melepaskan duniawi. Jadi ketika kita mau berzikir, hal yang bersifat duniawi kita lepas. Jadi tinggalkan semuanya, fokus di satu titik. Dimana sini dulu, tengah alis. Itu terus nanti lari ke ubun-ubun. Dan posisi duduk juga harus benar. Posisi duduknya agar apa? Si tulang ekor sama ke sini itu biar selaras, tegak. Jadi biar cakranya itu berjalan semuanya. Kan cakra sek, cakra pusar sampai ke sini, sampai ke azna, sampai ke mahkota itu biar selaras berjalan. Cakra. Merem melek. Hah? Merem melek. Ikutin senyaman mungkin. Saya kalau merem kenapa ngantuk? Nah, berarti harus melek. Iya. Berarti kan merem nggak nyaman. Oh, gitu. Nah, nyamannya Nyamannya melek. melek. Iya. Silahkan kan cari senyaman mungkin. Kalau misalkan harus merem, sedangkan ibu ini merem ini ngantuk, konsentrasi buyar. Nah, berarti nyamanan melek. Lakukan seperti itu. Dan coba kita mencoba di situ tuh hilangkan sifat duniawi. Jadi apapun yang menyangkut tentang perkara dunia tinggalkan. Entah itu anak atau suami, tinggalkan dulu. Kita di situ tunggal. Itulah nanti menemukan hal yang tidak pernah kita temukan. Dan coba ketika kita zikir, gunakan zikir napas. Zikir napas itu, jadi setiap hembusan keluar masuk napas kita itu zikir di situ. Jadi ketika kita menghirup, keluar Allah. Itu jadi, tapi setiap napas keluar masuk napas kita itu namanya zikir napas. Nah, terus bagaimana ketika kita lagi berzikir napas itu, lakukan kesadaran jiwa kita ini langsung kepada Allah. Jadi bukan ingat lagi di situ, tidak ada kata ingat lagi kepada Allah itu. Kalau ingat itu ada lupanya, tapi kalau sadar insya Allah tidak akan lupa. Jadi kesadaran jiwa kita itu langsung kepada Allah. Jadi step by step, insya Allah kalau kita bisa menjalankan itu pelan-pelan, jangankan di tempat yang sepi, di tempat ramai sekalipun kita tidak akan terganggu, karena yaitu kesadaran jiwa kita sudah sambung kepada Allah. Makanya kan makan kaki. Ya cari senyaman mungkin. Posisi itu sebelum kita berzikir itu usahakan cari senyaman mungkin. Jangan nanti ketika kita zikir duduk belum nyaman baru dimulai gesak bisa nanti. Nyari senyaman mungkin, tempatnya yang enak. Ada yang keren. Di kafe, tenan. Ini ngaji itu kita ada dua. Yang pertama ngaji luang, yang kedua ngaji daluang. Daluang yang gimana Kang maksudnya? Nah, ngaji luang ya seperti ini. Oh. Ngaji daluang ya nanti di sana sama Abah.
Kita ada luang hari ini berarti ya. Tawar dan garam. Apa singkatannya daluang, Kang? Hah? Jadi daluang itu apa? Saya nggak bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Ya nanti ini mau diupload nanti netizen bakal ada yang jawab. Karena netizen demam. Jawabannya ada di netizen. Nah, itu tuh artinya kita harus paham ketika tangan seperti ini itu ada simbol artinya itu kosong, makanya belajar zikir itu kita kosong kan, kita angka itu dimulai dari kosong, dari 0 kembali ke 0 lagi. Iya, ini tuh artinya kosong. Jadi kita bagaimana mengosongkan jiwa kita, pikiran kita itu tentang perkara dunia. Makanya di sini belajarlah kita mati. Mati itu bukan dalam arti mati bunuh diri atau mati segala, tapi mati tabi'i. Yang dimana mematikan perkara sifat duniawi, hawa nafsu apa segala macam, matikan semua. Itu namanya mati tabi'i. Siap. Oh tenang. Tenang. Dan ketika panjenengan belajar ngaji, kan di sini kan di Pondok Nuswantoro ini lagi diajarkan ngaji. Pelan-pelan. Belajar dari tahun dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, di situ maknai dan resapi. Di situ artinya apa? Berarti kan ketika kita ta'awud, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, di sini konteks dalam godaan setan yang terkutuk itu menurut panjenengan apakah setan yang dikutuk? Bukan. Yang dikutuk ini godaan. Nah, godaan ini dagangannya setan. Di dalamnya apa? Ada iri, dengki, hasut, sombong, dan sebagainya. Itu dagangan setan yang dimana sering dimakan sama manusia. Nah, ketika manusia memakan dagangan setan, nah, akan dikutuk. Kalau kita mau menjadi manusia, jadilah manusia yang bisa memanusiakan manusia, yang mempunyai pri kemanusiaan. Kembali lagi kepada Pancasila. Kalau di negara kita ini seperti itu, sama kan Pancasila sama agama. Tengoklah Abah, dicaci, dimaki, dihina segala macam, apakah beliau marah? Tidak. Berarti kan beliau ini sudah bersahabat atau sudah bersilaturahmi bersama bumi. Kenapa? Bumi diinjak-injak, diludahi, apakah bumi pernah pakai kemana-mana? Ya seperti itu. Intinya kita manusia yang dimana ketika dilahirkan ke dunia ini, tugas kita itu apa? Tugas kita ke dunia ini, diciptakan ke dunia ini hanya untuk beribadah. Hanya untuk beribadah. Nah, sambil nunggu waktu kita beribadah dikasih mainan sama Allah, anak, istri. Tapi terkadang kita lalai dan lupa oleh mainan itu, sehingga lalai kepada beribadah. Makanya disinilah kita belajar dari ta'awud dulu. Kalau kita sudah bisa memaknai ngaji dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim, enak. Kesananya tuh enak. Lanjut bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kita kaji 10 tahun belum tentu habis. Diawali huruf bismillah kan, bismillah itu kan diawali dengan huruf ba. Ba itu apa? Baitullah, rumahnya Allah. Di bawah ba itu ada titik, disambungin jadi batik. Nah, sedangkan leluhur-leluhur kita, batik ini apa? Suatu budaya yang harus kita lestarikan. Kalau kita melestarikan budaya kita, insya Allah negara kita ini maju. Karena negara kita ini Indonesia terkenalnya itu bukan dari peperangannya, militer apa segala macam, enggak, dari budayanya.
Dan bisa dilihat martabat satu bangsa bisa dilihat dari budayanya. Kalau budayanya sudah acak-acakan, sudah rusak, hancur itu negara. Makanya kan di situ bisa lanjut ke batik, titik. Titiknya itu apa? Bumi. Kan bumi, kan titik itu bumi. Ibaratkan bumi yang dimana kosong. Kosong yang ada tuh cuman Allah. Itu mengkaji bismillah. Masih banyak lagi bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke sin. Sin itu apa? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Itu kan ketemu di situ. Makanya ngaji itu kita jangan jauh-jauh dulu. Boleh kita hafalan amalan 30 juz, tapi harus tahu artinya juga. Karena Al-Quran itu kan tuntunan hidup kita. Ketika kita udah hafal, cari tahu artinya. Ketika sudah tahu artinya, amalkan dan kerjakan. Karena di dalamnya situ ada keterangan. Sampaikanlah walau satu ayat. Bukan dalam arti kita hanya cukup menyampaikan aja, enggak, harus bisa sampai diamalkan. Contoh semalam Abah memberikan ijazah, ya kan, disampaikan nama Abah, terus diterangkan nama Abah. Nah, bagaimana kita cara mengamalkannya? Karena harus sampai diamalkan. Kalau nggak diamalkan ya percuma. Kita ambil filosofinya seperti ini, ibu lapar, otomatis kan harus makan. Ketika nggak ada beras, ibu beli beras. Dibawalah beras itu. Kalau nggak dimasak, apakah bisa kenyang? Enggak, itu seperti itu. Nah, usahanya kerjakan. Masa cukup diliatin aja beras? Memang ini beras untuk makan, kita kenyang. Tapi nggak cukup untuk diliatin. Tapi dikerjakan, yaitu diamalkan. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Wah, belum. Masih tidak dari sin. Belum selesai bismillah aja. Oh gitu. Bismillah belum selesai. Jadi sin. Ya di situ. Itu masih panjang lagi dan terus terang sampai saat ini dan sampai detik ini saya sudah mau mengkaji itu baru 5 tahun jalan. Belum selesai. Baru belum selesai udah 5 tahun. Bismillah aja. Baru dapat 2. Sama sin. Kesananya itu masih dikaji. Makanya di sini kita ngaji nggak usah ini panjang-panjang dulu sih, satu sedikit tapi makna dan artinya itu kita jalani. Ketika kita jalani kan ya kita rasapi di situ menjadi tuntunan hidup kita. Kita seperti itu. Banyak ya Kang Adin. Nah, kalau kita sudah bisa nyampe ke situ kan berarti kita ini sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri, insya Allah enak. Jadi hidup kita ini bukan untuk mencari lawan, tapi untuk memperbaiki diri kita aja. Biarkan aja orang yang bermasalah sama kita kan urusan orang itu, permasalahan orang itu. Yang penting kita nggak pernah mencari permasalahan sama orang itu. Gitu. Kayak apa ya? Iya. Makanya kan saya ikutin. Jadi ya yang namanya manusia. Manusia ini kan makhluk yang tidak sempurna. Yang dimana pasti adalah yang namanya kesalahan, tapi di kesalahan itu bagaimana memperbaikinya, kan seperti itu. Tugasnya manusia. Terus kita ini ya sebagai ya misalkan contoh ya, saya ini muslim atau ya beragama beragama Islam. Nah, di samping itu kita ini ya, ibu muslim kan. Agama ibu Islam. Nah, ibu itu jangan pernah beragama kepada agama. Jadi jangan pernah beragama kepada agama Islam. Kalau misalkan ibu beragama kepada agama Islam, lihat agama lain itu, misalkan ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, nanti ibu bakal nggak suka. Iya kan? Beragama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau misalkan ibu udah beragama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mau lihat agama apapun sama aja. Karena apa? Semua makhluk ciptaan Allah.
Jadi nggak ada hak kita nggak menyukai atau apalagi menghina orang lain, nggak ada hak ke situ. Tugas kita itu memperbaiki diri kita aja. Terus kita jangan pernah beragama kepada Al-Quran. Kalau kita beragama kepada Al-Quran, ada orang yang nggak bisa baca Al-Quran, nanti kita hina, kita ejek. Beragama tetap kepada Allah. Ada orang yang nggak bisa baca Al-Quran, kita kasih paham. Begini loh cara ngaji yang benar. Nah, yang salahnya itu dikasih tahu ini salah. Nah, ini yang benar tuh ini. Nah, itu enak. Jadi bukan diejek, bukan dihina apa segala macam. Bukan seperti bukan. Gak ada hak kita untuk mengejek apalagi menghina. Gak ada hak. Hak kita ini sebagai manusia memberitahu kalau kita tahu, menasehati. Kalau Muslim kan Islam kan itu tabayun. Ya kan tabayun datang, mohon maaf, ngapunten. Apa yang panjenengan kemarin lakukan itu salah loh, ngajinya tuh di sini. Karena bahaya kalau ngaji itu salah sedikit aja bahaya. Beda dengan kita sholawat salah nggak jadi masalah, malah dapat pahala tetap. Tapi ngaji salah sedikit aja bahaya. Nah, salah artinya. Makanya kita harus betul-betul tentang perkara ini. Ini hanya sedikit aja. Ini bukan dalam arti ya saya ceramah enggak. Ini emang kita hanya berbagi. Nah, berbagi. Ngobrol seperti itu. Jadi ngobrol sambil ngopi. Oke, Makasih ya Kang Adin. buat semuanya. Ngapunten kalau ada salah-salah kata. Yang salah itu semuanya datang dari saya. Karena apa? Saya ini tempatnya salah dan dosa. Kebenaran dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.